Kecamatan Bantar, ada nggak yang dari Bantar ini? Nggak ada. Di Kecamatan Bantar 7 tahun, kemudian di Kecamatan Pabean ada nggak? Nggak ada. Pabean. Saya sudah 7 tahun di Kecamatan Pabean, kemudian baru 2 tahun di Dinas Arpus. Kemudian saya di sini mengajak teman ini kaitan dengan pembinaan biar nanti ada dana. Ini Bapak saya ini pustakawan, nanti biar dibacakan. Ini saya dengarkan dulu. Ini pustakawan, kalau saya kan hanya apa untuk keluar itu kan kadang tidak selamanya di situ. Artinya makanya saya mengajak yang fungsional biar ada keberlanjutan. Jadi nanti harapan saya bahwa pertemuan ataupun pembinaan seperti ini tidak hanya sampai di sini ya. Harapan saya nanti tetap ada kelanjutannya. Jadi biar kita bisa saling bertemu, bisa saling adanya ada permasalahan bisa saling. Ini saya hanya sedikit materi terkait dengan pendataan karena memang bidang tugas atau tupoksi saya salah satunya adalah pendataan perpustakaan ataupun taman bacaan masyarakat. Untuk nanti berkaitan dengan administrasi dan teknis pengelolaan TBM nanti biar dari Pak Cahya yang menyampaikan. Ini kaitan dengan berkaitan dengan pendataan, yaitu sebetulnya apa sih pentingnya data ya. Kita semua itu pasti butuh data ya, dimanapun pasti butuh data, karena dengan data itu akan kebijakan itu akan bisa direncanakan, itu harus ada data. Dan untuk kaitan dengan kegiatan atau tingkat kegemaran membaca masyarakat yang baru-baru ini atau didengung-dengung oleh pemerintah bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat di Indonesia itu turun ataupun rendah dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat? Nah, ini kalau di Kabupaten Semarang ini rumus nasional tapi ini untuk tingkat daerah, nanti untuk pembaginya juga jumlah penduduk di daerah tersebut. Jadi misalkan yang pertama, rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, artinya jumlah koleksi dibagi jumlah penduduk. Nah, makanya di sini saya nanti butuh data dari Bapak Ibu semuanya, TBL ataupun koleksi ada berapa. Nanti mohon untuk datanya, karena di sini untuk mengisi ketercukupan koleksi. Semakin banyak koleksi atau buku yang ada dibagi jumlah penduduk, berarti kan nilainya akan semakin besar. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyumbang tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Semarang akan semakin meningkat bila datanya diisi ya. Kemudian yang kedua, presentasi pemanfaatan perpustakaan di masyarakat, artinya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung yang membaca di situ nanti juga dicatat. Kemudian yang ketiga, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dari penduduk. Nah, ini pengelola perpustakaan ya. Jadi berapa pengelola perpustakaan di TBM tersebut. Kemudian presentasi perpustakaan sesuai tanda nasional perpustakaan. Ini perpustakaan khusus perpustakaan yang sudah terakreditasi. Untuk di Kabupaten Semarang baru satu, yaitu di SMP Negeri 2 Tengaran, akreditasinya A. Karena kemarin awal tahun dengan sistemnya online. Kemudian yang kelima adalah jumlah pemasarakatan bahan baca di masyarakat. Artinya
sebuah aplikasi, nanti ada linknya bisa diisi sendiri-sendiri. Artinya isi dari rumah atau dari mana saja bisa ya. Ini linknya nanti mungkin Mas Arif bisa memberikan materinya. Ya ini linknya nanti. Kemudian ini sekilas nanti secara teknis cara pengisian. Ya, ini adalah sangat penting sekali ketika nanti kami tiap tahun akhir tahun itu akan membuat sebuah dokumen berkaitan dengan jumlah koleksi yang ada di Kabupaten Semarang, jumlah pengunjung perpustakaan yang di Kabupaten Semarang, jumlah yang membaca buku, kemudian jumlah tenaga pengelolanya berapa. Ini sangat penting sekali. Jadi ini linknya nanti biar Bapak Ibu tahu, ini nanti bisa diisi. Nah ini untuk registrasinya seperti ini. Jadi nanti ada apa? Kalau mungkin ada internet bisa dicoba nanti kalau ada waktu aja ya, karena waktunya nanti kelamaan. Intinya ketika nanti linknya sudah diklik, kita akan muncul seperti ini registrasi. Nanti untuk materi yang lebih lengkap minta aja ya, daripada nanti saya kelamaan secara detail nanti kelamaan. Intinya saya lihatkan secara global saja. Untuk registrasi, kemudian ini tampilan beranda. Nah seperti ini. Nanti ketika beranda ini perpustakaan contohnya Sangkakala itu SCT Sangkakala di Bekasan itu. Ya di situ nanti jumlah tenaga berapa, jumlah koleksi berapa, jumlah pustakawan berapa, jumlah pengunjung berapa, jumlah anggota berapa. Nanti akan terlihat sendiri. Jadi nanti setelah di print itu Bapak Ibu akan mempunyai profil sendiri. Jadi ketika nanti katakanlah butuh proposal bantuan buku misalkan, itu nggak usah buat, sudah tinggal ngeprint, tinggal nyetak, itu sudah kalau diisi lengkap itu sudah jadi profil. Makanya itu dan itu nggak mungkin hilang karena itu sudah masih tersimpan dan suatu itu bisa dibuka lagi. Karena ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ini sebenarnya tampilan belanjanya. Ini menu profil perpustakaan, ini sudah ada. Nanti masing-masing kalau sudah register itu sudah punya nomor registrasi. Jadi nomor registrasi itu saya buat sesuai dengan kode wilayah kecamatan masing-masing. 3322 06 Untan 01 Getasan. Ada Getasan? Getasan. Ya, jadi nanti apa? Sesuai dengan registrasinya itu sesuai. Jadi saya melihat 06 itu mana, 01 mana, bisa kelihatan dari kecamatan mana. Ini seperti ini profilnya. Kemudian ada data awal yang perlu diisi. Itu ada data sarana prasarana, data jumlah anggota, jumlah koleksi, anggaran perpus, hambatan, layanan, dan foto-foto kegiatan bisa diupload ya. Bisa foto-foto ada les apa, ada kegiatan inklusi apa, bisa diupload di situ. Jadi memudahkan dari Bapak Ibu membuat profil lagi. Jadi nanti ketika di print itu sudah keluar semua. Ya ini laporan perkembangan. Jadi laporan perkembangan itu artinya misalkan kemarin koleksinya baru 10, dan tahun ini jadi 15, berarti kan ada penambahan. Ini laporan perkembangan. Ya ini kemudian data awal bisa dicetak, bisa di print atau bisa PDF. Ini laporan perkembangan, ini perkembangan bulanan, ini saya baca bulanan. Misalkan Januari 2021 jumlah pengunjungnya berapa dimasukkan, kemudian koleksi kalau tetap ya tetap tahun kemarin nggak ada tambahan. Tapi ketika ada penambahan koleksi, yaitu nanti itu ada penambahan. Jadi ini pentingnya bahwa pentingnya data itu seperti ini. Saya memang belum pernah atau belum ke TPM karena memang yang pertama sekarang ini kan baru pandemi, artinya kan kegiatan-kegiatan keluar itu memang harus dibatasi. Jadi
saya itu di perpustakaan itu artinya 2 tahun ini belum punya ilmu ya, karena dari kecamatan ke perpustakaan baru mau kegiatan sudah pandemi. Saya itu Maret 2020 ya apa itu ya, itu kan saya itu baru mau intek pengelola perpustakaan, bukan bisa waktu itu. Hari Seninnya itu saya sudah mengundang, hari Sabtunya itu dibatalkan ya. Padahal saya sudah pesen bis, sudah pesen catering, sudah pesen macam-macam, akhirnya batal semua. Ya, sampai saat ini saya belum pernah memberikan intek. Ya. Nanti rencana saya mau intek secara webinar online. Ya, jadi nanti mungkin kalau hanya sekedar peserta boleh, tapi karena sasaran kami baru ke pengelola yang fokus desa. Akhirnya hampir sama sih, kalau pengelolaan fokus itu kalau taman bacaan itu kan mungkin lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi kalau sudah distandarisasi kan lebih bagus. Artinya kan semacam jadi bisa, misalkan kami ada pembinaan kan, kebetulan kami di dinas itu kan ada 6 pustakawan. 6 pustakawan sudah kami bagi sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan ini kebetulan Pak Cahya ini punya wilayah di Susuan, Getasan, Tangerang. Ya, padahal rumahnya Tangerang ya, jadi sekolah yang jauh-jauh. Jadi harapan kami nanti kalau bisa memang serius minta pembinaan kami, buat saja semacam grup WA, biar kami nanti pustakawan bisa masuk. Jadi misalkan wilayah mana, ini tanggung jawabmu, kamu harus ke sana. Aku sudah ada pustakawan yang bertanggung jawab dengan wilayahnya masing-masing. Harapan kami seperti itu, karena biar ada kesinambungan. Jadi nanti ada macam permasalahan, temanku kok kurang koreksi, padahal penghulunya banyak, terusnya gimana? Ya mungkin kalau komunitas pernah kami memintakan bantuan ke Perpusnas, sudah ada yang dikasih juga sekitar kalau nggak salah 500 atau 1000 buku, itu kan lumayan. Tapi untuk sekarang kami belum tahu karena posisi pandemi. Dan dalam waktu dekat misalkan kondisinya sudah aman, kalau Bapak Ibu kekurangan koreksi bisa menghubungi kami, nanti kami bisa drop lewat perpus keliling. Itu kan malah lebih bagus, artinya tidak nambah koreksi secara secara dimiliki, tapi bisa berganti-ganti tiap bulan, tiap minggu kan lebih bagus. Misalkan butuhnya per bulan 20 atau 30 buku bisa, nanti bulan berikutnya dikunjungi lagi, ditukar lagi. Itu kan lebih fresh, artinya kan nanti koleksi itu bisa berganti-ganti dan pengunjung atau pembaca tidak bosan. Bisa pesan, misalkan tempat saya yang banyak buku-buku pertanian misalkan, pesan sama petugas, Pak, tolong saya dikasih nanti di drop buku-buku pertanian. Tempat saya buku-buku kaitan dengan keterampilan bisa, nanti bisa request. Jadi nanti setiap bulan sekali bisa berganti. Itu tapi kondisinya nanti menunggu kondisi stabil ya. Artinya kami informasikan dulu seperti itu. Jadi nanti kalau kewalahan kaitan dengan koreksi seperti itu. Ya, jadi nanti kalau berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelola TBM atau yang perpusnya itu bisa hubungi kami, nanti bisa kami mengadakan webinar bareng-bareng gitu ya. Jadi biar ada semacam kelanjutan ya. Jadi ini sekilas kaitan dengan pendataan, nanti mohon untuk diisi. Jadi kalau sudah diisi kan kami sudah bisa memetakan di kecamatan mana itu ada, di sana itu ada berapa TPF, di sana ada TPF. Nanti kami bagi sesuai dengan wilayahnya pustakaan masing-masing biar lebih fokus untuk pembinaannya. Ya, mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Ya. Terima kasih. Di tempat saya ini kan Di mana? Di Ketapang. Itu belum TBM Pak. Ini masih pos gitu. Apakah ada kriteria tertentu untuk
minta rolling buku dari perpustakaan tadi, Kak, apakah hanya di TBM saja atau kalau pas data bisa minta rolling buku? Berkaitan dengan rolling buku, yang penting ada yang bertanggung jawab. Artinya ya misalkan siapa yang bisa bertanggung jawab, dan biasanya kan ada semacam sistem kelembagaannya ya. Karena kalau TBM kan sudah ada kelembagaan ya Bu ya, sudah ada pengurusan, dia udah ngurus ya. Dan sudah ada izin, tapi kalau pas data seperti tempat kami ini kan belum ada izin ukur ambil untuk kalau kita minta bantuan yang formal. Berarti harus ada semacam kepengurusan dulu ya Bu ya. Kalau tidak nanti merapatnya ke desa masing-masing. Kan kalau desa itu justru ada rekening anggaran yang berkaitan dengan perpustakaan desa. Misalkan kalau ke desa, tapi kalau TBM kan ya mandiri gitu. Itu kalau bisa komunitas. Kalau komunitas itu malah bisa dimintakan bantuan, tapi sepanjang sudah ada kegiatannya, sudah berlangsung agak lama, tidak istilahnya tidak ujuk-ujuk baru minta, itu enggak. Artinya kan karena kita harus mengetahui dulu keterlangsungannya gimana, terus pengguna gimana, khawatirnya ketika baru langsung dikasih nanti nggak ada yang menolak kan muspro. Nah itu artinya keterlangsungan atau berdirinya sudah lama dulu, paling tidak ya sudah berapa tahun atau berapa kan. Artinya karena dalam proposal itu harus menyertakan kegiatan-kegiatan kemarin yang sudah dilakukan. Kalau baru kan belum punya kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Terus kemudian perlu nggak kami bantu seperti itu? Nah, misalkan seperti anggotanya semacam ibu-ibu wanita tani atau apa, terus kegiatannya mungkin membuat kayak di mana kentang itu membuat gula kelapa dan sebagainya atau apa lah itu kan seperti itu yang apa mau dibantu itu sudah ada kegiatannya, ada inklusi sosial misalnya. Jadi dengan keberadaan TBM atau perpus desa itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, jadi dengan buku-buku yang ada dipraktekkan, membuat apa nanti dijual dan sebagainya. Itu Bu, jadi harus kalau tidak dilembagakan dulu. Kan di situ nanti ada yang tanggung jawab, kalau ya punya stempel lah. Jadi ada tanggung jawab, bukan kalau perorangan sendiri kayaknya belum begitu, karena nanti pengajuan ke dinas kan atas namanya siapa kan. Kalau atas nama lembaga gitu kan lebih dipercaya. Ya, makasih. Yang lain? Mungkin permasalahan-permasalahan nanti bisa disampaikan dengan Pak Cahya yang berkaitan dengan teknis administrasi. Beliau adalah pustakawan. Jadi nanti kalau tidak nanti bisa sharing kapan saja. Nanti ya dikasih nomor HP saya nggak apa-apa, misalnya konsultasi kaitan dengan bagaimana mengelola yang baik, bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat dan sebagainya, nanti bisa calling langsung ke saya atau Pak Cahya biar lebih cepat. Karena kalau saya tuh yang di APTUSI ya, APTUSI Asosiasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah, itu kebetulan saya juga jadi pembinanya di sana. Itu ada grup, jadi ketika permasalahan-permasalahan kaitan dengan perpustakaan, kemudian ada webinar apa kaitan dengan peningkatan budaya baca, itu pasti di-share di situ. Nah itu manfaatnya. Jadi ketika nanti dari Perpusnas mengadakan webinar apa saja, itu ada sertifikatnya gratis dan sebagainya, itu kan kita seneng ya dapat sertifikat dan sebagainya. Jadi nanti kalau bisa nanti buat grup aja. Nanti kalau ada informasi berkaitan dengan ya gemar membaca, berkaitan perpustakaan, literasi dan sebagainya. Kemudian ada yang hobi menulis, ada yang hobi menulis kan nih. Kami kebetulan punya bulletin pustaka yang terbit setahun 2 kali sekarang. Kalau kemarin setahun 4 kali, tahun besok nggak tahu, mungkin masih terbit lagi. Itu bisa ngisi di bulletin kami. Bulletin kami itu saya kirim sampai ke Perpusnas, sampai seluruh kota Jawa Tengah.
OPD kabupaten, provinsi dan sebagainya. Nah, contohnya itu. Nah, saya punya buletin pustaka. Larinya itu pas proses, ya itu proses akreditasi yang di SMP Tenganan yang dapat nilai A itu pakai Zoom proses akreditasinya. Jadi tim asesornya itu melihat pakai kamera yang digunakan kemana-mana, itu dapat A, ya. Itu kebetulan juga di Perpusda itu dulu ya, sebelum pandemi juga ada pelatihan menulis juga, pelatihan menulis, menari, les bahasa Inggris dan banyak sebetulnya. Jadi mudah-mudahan nanti kondisi semakin membaik. Nanti bisa saja Bapak Ibu yang tadi saya jadikan narasumber di Perpusda, mungkin menari bahasa Inggris. Terus ini yang saya mau cari itu yang MC Jawa, itu menurut saya itu yang Jawa itu, nah itu juga rencana mau itu tercatat PPKM nggak jadi lagi. Artinya informasi seperti itu nanti bisa langsung kami sampaikan gitu. Ya. Ada lagi? Cukup? Linknya sudah dicatat atau nanti minta filenya yang link tadi ya? Web perpustakaan daerah Kabupaten Semarang, nanti di situ ada menu si data pustaka, itu ada diklik sama saja. Jadi webnya Perpusda, nanti ada di situ ada menunya si data pustaka, itu diklik saja tuh masuk seperti itu. Nanti kalau nggak ada apa-apa, ada kendala langsung WA saya, kok dicatat saja nomor WA saya. Tapi nanti kalau WA tolong nama dan TPM mana gitu ya. 0852 90 91 1585. Pak Uji gitu ya, perpustakaan. Jadi nanti bisa langsung via saya atau mungkin Bapak Ibu buat grup masa dimasukkan ke Bapak, ya. Sudah kebanyakan grup atau gimana? Biasanya kan ini sudah ada. Sudah ada. Oh, ya nanti kalau ini kan mungkin internal, nanti misalkan saya diperbolehkan, boleh bisa, karena dengan apa namanya yang saya dengan literasinya kan sudah bisa memberi masukan, memberikan informasi, terutama kaitannya dengan misalkan Perpusnas ada program pemberian hibah buku dan sebagainya, kan saya bisa langsung saya sampaikan gitu loh, maksudnya seperti itu artinya, ya. Itu mungkin cukup, dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan lewat WA nggak apa-apa, sepanjang itu berkaitan dengan apa kemajuan kita bersama, kita sama-sama maju. Kalau saya di Kabupaten Semarang tadi, jangan sampai dinilai rendah ya, karena penduduknya Kabupaten Semarang itu banyak banget dan koleksinya sedikit, itu kan berarti 0,00 berapa itu. Kalau semakin banyak koleksi, semakin banyak tenaga perpustakaan yang masuk ke data kami, semakin banyak pengunjung, itu nilainya akan semakin naik, ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, dan mohon maaf bila dalam penyampaian mungkin kurang jelas atau dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden selanjutnya. Beri aplaus untuk Pak Muji. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Cahya Budianto. Saya bacakan biodatanya. Nama lengkap Cahya Budianto SH MM, Kepala Semarang 29 Januari 1967, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, jabatan pustakawan, nama lembaga di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, rumahnya di Candirejo, Ungaran Barat, nomor teleponnya kalau mau dicatat 082 324 683 561.
Oh ya, teman ya. 082 324 683 561. Apa deh? Mungkin pertanyaan dari Pak saya seperti itu perkenalan singkatnya. Monggo Pak saya. Saya di sini sebenarnya tidak saya hanya ingin sharing aja dengan teman-teman. Mungkin saya ingin tahu sebenarnya ya Pak, ada di tempatnya Bapak Ibu seperti apa. Mungkin di antara sekian ini sudah pernah ada yang dikelilingi mobil keliling? Sudah ada belum ya? Belum ada satu yang dikelilingi ya. Kenapa kalau belum ada yang dikelilingi? Tidak tahu caranya untuk kita pilih atau perpusnya belum ada. Ini yang sudah ada perpusnaannya mana? Yang sudah ada baru satu. Ini berapa orang? Ada satu lagi belum ada tepuk tangannya. Sudah ada, tapi belum hidup gitu. Belum ada kegiatan. Kendalanya apa? Belum ada bukunya atau orang cover seperti sosialisasinya. Sebenarnya perpus itu kan sederhana sekali. Idealnya memang perpus itu ada ruangannya, ada raknya, ada bukunya dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa berangkat dari niat. Sederhana sekali niat. Saya niatnya ingin membantu masyarakat belajar niat ini. Nanti untuk sarana dan prasarana itu kan untuk membantu saya kita ada satu kejadian yang di Suluh jaga Suluh. Awalnya itu ini cerita dulu ya sama Gari ya. Awalnya saya ada kegiatan yang dimasuk desa. Saya nawari perpustakaan di desanya, tapi dari kakak desa karena kesibukannya tidak ada ibu yang menawarkan diri Pak, gitu kok dipilih Pak, kok gitu aku dari perpustakaan ini, dari sini aku bikin rekor, boleh iyo pakai. Tapi kalau sudah beda itu ribut, katanya itu aku itu jahit, saya juga pakaian. Waduh, dengan bawa kebedaannya bukan rokok. Itu betul betul gini. Itu buatan rokok-rokok dari sektornya dan gimana dan dalamnya harus itu Pak ngambil buku pulau dua dari rebus berbuat kelongan maka juga buat satu bedak di buka dan cukup satu minggu cukup bulan tapi hanya pasti misalnya Senin kali Rabu rokok mati jamnya juga pasti dengan banyak kabutan masyarakat itu yang banyak terkecewakan gitu terang. Setelah berjalan, bukunya itu tidak dimasukkan ke ruangan betul. Saya datang, itu diambil dari itu, dikeluarkan, nanti ditukar 1 bulan sekali. Kemudian, kalau ada masyarakat masukan, ada pelayanan, kemudian dikeluarkan. Setelah itu dimasukkan lagi ke ruangan. Orang kan tidak ruangan, orang tempat tidur gitu. Kalau besok ya, orang besok ya, itu sebenarnya ruangan. Kalau tempat tidur betul. Terus kemudian dia itu kan jadi di desa itu bagian PKK desa itu apa biasanya ini? Jadi anggota setiap bulan kumpulan di desa. Nah dari situ bukunya itu yang tidak ada tempat kami dibawa atau bisa ada yang buku itu sebelum mereka bukunya belum ada kan? Yang diambil biasanya ada jari, ada blokir, ada yang buat abon dan lirik, ada yang buat buku itu dibawa akhirnya ada yang praktek sampai buat abon dan lirik itu ada. Terus dia lama paketnya karena dia jahit, kemudian di sana itu ada apa ya? Kayak kursus menjahit gitu loh. Akhirnya itu kan ada buku modern banyak yang di sana. Dan seperti itu. Sebenarnya sederhana, tidak harus ideal seperti ini. Nanti tidak mumet mikir gimana untuk bergerak, untuk bergerak. Kita punya niat. Itu aja. Nanti untuk bukunya nanti kita bisa bekerja sama dengan Pak Kami. Mungkin kalau sebagai apa ya jembatan dari SKP ini bisa membantu barangkali ya. Mungkin kita bisa membantu ke sini misalnya mewakili anak perpus
kami nanti kami untuk mempermudah apa ya pelayanan itu bisa ke SKB sini nanti SKB yang bentuknya ada kejadian seperti ini ada di apa istilahnya di Candi itu punya Bandungan itu juga sama kami datang ke kantor desa kemudian dari masing kantor desa itu bukunya dibawa keluar ke tempat ngasih itu loh PPA ya PPA itu baru belajar di sana karena apa di sana itu tidak ada orangnya kalau pagi lah kalau kami sore kan tidak bisa karena jam kami kan jam kerjanya di pagi sampai siang akhirnya ya seperti itu istilahnya dari kantor desa terus dibawa ke PPA jadi perpus lah tidak usah apa ya tidak usah terlalu bayangannya terlalu tinggi harus seperti ini orang nggak buka orang niat tapi kan harus itu takut dengan gaya-gaya yang jelas kita punya niat aja seperti apa kita ngomongkan kak itu niatnya nanti mungkin dari SKB bisa memberi apa ya kayak buat grup ya jadi saling motivasi jadi masalahnya apa coba nanti dari kami dimasukkan ada apa kami bisa saling apa istilahnya sharing ya jadi sebetulnya itu dari awal dari saya sebelum saya bisa lebih lanjut ke materi. Ini kira-kira aja ini ya secara umum ya nanti kita masuk aja ya masuk ke apa ke teknis ini kan sifatnya kan umum nanti kita langsung aja ke teknis. Ini sudah mengajarkan kan harus dulu ini kalau mau akreditasi mungkin ini tidak ada muat ya pak aja. Ini jenis koleksinya kan sifatnya umum ada anak-anak dewasa kreasi ini sifatnya umum nanti kita langsung ke yang pemustaka pembuatan siapa yang sebenarnya ini kan kelompok rawan yang mungkin sudah banyak yang tahu kemudian mulai yang pelayanan dia langsung dan pelayanan pemustaka pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka jadi kita yang melayani kepada pemustaka itu pengunjung pemustaka itu namanya pemustaka jadi itu yang pelayanan pemustaka pelayanan yang langsung ada pelayanan yang tidak langsung itu yang misalnya kalau di tempat kami tidak langsung itu yang olah buku jadi sebelum buku dilayani itu diolah dulu di stempel di klasifikasi dan didapati biasa dicatat aja dari sisi ini kopi tidak apa-apa nanti kan ada pantus buku atau buku dan selanjutnya kan dijelaskan di sini jadi yang tidak langsung berhubungan dengan pemustakaan dan pengelolaan ini nah kerjanya seperti ini ya kerjanya itu pertama itu adalah buku data tidak di plastiknya dibuka plastiknya kemudian setelah buka plastiknya kemudian dicap nah cat itu ada dua macam satunya cat identitas itu kalau di sini cat SKB kalau bisa cat desa nanti SKB ya catnya SKB cat identitas kemudian satu yang dua cat inventaris nanti ada contohnya di sini ya catnya inventaris kemudian setelah itu selesai terus diklasifikasi diolah nanti kan ada seperti ini antara lain seperti ini ada seperti ini yang sudah diolah seperti ini ada juga seperti ini kemudian setelah itu di inventaris dimasukkan dalam buku inventaris nanti ada semua di sini namanya kita katalogisasi penetapan buku langsung aja yang tidak bisa ini buku siap dan bisa kemudian kita lanjutkan lagi ini kejajaran dan pengolahan ini pengolahan pustaka persatuan identitas bahan perpustakaan tadi yang saya utarakan kita kembali identitasnya apa? Ya tadi bentuknya stempel
Ini contohnya, ini kelihatan enggak? Ini yang bawah ini, yang ini sebenarnya ini bantuan dari Perpustakaan Nasional ya, buku DAK. Ini yang namanya identitas itu ini yang bener. Ini mungkin ya Bapak Ibu sudah percaya ya kalau di desa kelurahan itu kan ada stempel desa itu namanya stempel identitas, nah, seperti itu. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah punya belum? Ya, sebagian sudah ya. Kemudian yang ini yang stempel inventaris seperti ini. Nah, seperti ini yang kotak ini inventaris bentuknya seperti ini. Nanti di sini ada isiannya, nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi tidak sampai detail ya. Soalnya kalau bahas pengolahan buku nanti sehari sendiri ada khusus itu. Kalau kuliah saya satu semester sudah selesai, ada yang 2 semester. Itu contohnya ini contohnya yang stempel itu. Kemudian kalau yang ini identitas ini yang identitas ini tidak, kalau yang sekarang ini hanya satu buku hanya satu di depan sendiri. Kalau di depan sendiri perlu nggak ada tetapnya ya jangannya tidak apa-apa. Kalau yang bundar ini satu buku bisa banyak tergantung tempat kosongnya. Kenapa? Kalau pemikiran kalau kita punya pemikiran berarti kalau disuruh orang kalau sampelnya banyak kan nanti di lantai satu di belakangnya masih ada. Biasanya di tempat kami itu dibuka sampelnya dari belakang. Biasanya diginikan jebret, ya kosong langsung jebret gini acak gitu, mulai kosong. Satu buku itu bisa 4-5 bisa. Itu yang sampel yang punya identitas kepemilikan. Sampai di sini kira-kira belum ya? Gak apa-apa, yang saya sampaikan ada gambaran nggak tentang stempelnya? Itu yang awal ya, stempel inventaris. Ini lebih kosong, kemudian ini lagi halaman tertentu stempel identitas tadi yang kosong-kosong itu tadi. Nah ini contohnya sama. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kan ini ada kotaknya ya, ini kan ini tidak ada kotaknya. Kemudian identitas ini contohnya seperti ini ya. Kemudian yang inventarisnya ini maksudnya buku ini inventarisnya setelah buku di buku stempel, kemudian buku diolah atau setelah terlebih dahulu, kemudian dicatat di buku induk inventaris, setelah buku memiliki nomor induk inventaris. Ini cara inventaris tapi di sini ada bukunya contohnya. Lebih lama itu lebih sulit lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ini contoh buku inventaris. Sudah seperti ini. Nomornya itu diisi nomor urut nanti ya kan membuat ya. Ini nomor urut ya ini. Ini kan nomor urut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai berapa banyak terus di bawah. Nah, bagaimana kalau bukunya jumlahnya 3? Satu judul 3 buku misalnya. Jadi kan beli atau diberi hadiah ya dapat 3. Nanti sama tetap itu ini ditulis satu buku itu 1 nomor. Dan 3 yang digambar dari kalau punya 3 juga 1. Yang 1 ini dari 1 itu pertama, yang kedua, yang ketiga sama. Terus yang ininya itu udah sama itu sudah apa? Itu kan sama, pengarangnya sama, judulnya sama, penerbitnya sama, tahunnya sama, judul saja nomornya. Terus ada judul pertama anjing itu kan 3 buku itu saja nomor 1 sih judulnya anjing, pengarangnya sama, nomor 2 itu sudah sama, nomor 3 juga sama. Nanti kalau nomor 4 misalnya ada kucing, tulis saja nomor 4 kucing gitu. Jadi buku itu setiap buku harus ada 1 nomor. Karena apa? Karena untuk mengetahui berapa jumlah banyak buku kita, tujuannya itu. Tapi kalau 3 buku itu 1 nomor, kan kita tidak susah untuk mengecek itu berapa banyak jumlah buku kita. Dan ternyata dulu kan bukunya sedikit gampang, kalau bukunya sudah sampai ribuan. Nah, nanti kan susah tentunya. Itu tujuannya itu. Kira-kira di buku inventaris ini belum nggak ini kira-kira? Bukan di sini ini. Untuk pengisian buku inventaris. Untuk inventaris itu diurutkan kita punya buku tahun ini atau urut abjad gitu Pak? Inventaris itu biasanya kalau kita punya buku, jadi inventaris itu biasanya dimasukkan waktu kita awal beli buku. Jadi kita beli buku, kita masukkan ke buku inventaris. Inventaris ini. Tapi sebelum masuk ke inventaris kita olah dulu.
Soalnya nanti kalau tidak diolah dulu nanti dua kali kerja agak susah repot. Nanti saya jelaskan berikutnya. Makanya maksud saya kan seperti ini. Jadi kita beli buku ya langsung kita masukkan. Nanti di ini pengarang asalkan ini ada tanggal. Jadi kayak oh iya. Nah ini maksudnya tanggal pengarang, judul, penerbit jelas ya. Ini tanggal pengarang, penerbit, tahun terbit, tahun ini semua ada di buku ini ada. Nah di sini kan ada ini kan ada tanggal itu tanggal pembelian aja. Jangan tanggal pengolahan. Nanti kalau tanggal pengolahan repot kita. Kalau buku ini kita mulai 1 bulan tanggalnya beda-beda. Kita samakan aja tanggal pembeliannya tanggal berapa. Kalau di tempat kami kan ada kota yaitu di kota pembelian tanggal berapa. Kalau dengan beli manual ya sesuaikan aja dengan tanggal kuitansinya. Itu tandanya. Kemudian pengarang sama di sini ada pengarang judulnya jelas, terbitnya juga jelas di sini terbit. Kalau terbit di sini juga ada. Dan maksud saya itu nomor pasien harus diolah dulu untuk pemasangan. Kita nggak bisa nulis buku di inventaris kalau belum di kelas. Bisa masuk, tapi nanti jualan kerja nggak susah. Makanya di kelas dulu seperti ini. Nah kelasnya kan seperti ini. Itu ketika kita olah nanti kita timbul kelas seperti ini golongannya perpustakaan dan masyarakat itu nanti kelasnya di ini di kelompok kosong nanti kan ada karena ini perpustakaan dan masyarakat akhirnya kan 021 persen juga. Nah ini yang utama kan ini dulu ini dulu yang inventaris ini kita tentukan nanti ini ambilnya dari mana ada pedomannya itu namanya definisi ya klasifikasi definisi mungkin sudah ada yang tahu ya mungkin semua sudah tahu. Nah sekarang itu ada lebih mudah lagi lebih enak yang namanya ada definisi nanti bisa download di internet ada itu definisi itu nanti kita bisa download nanti untuk pedoman kita mengolah kalau sudah saat di bukunya kalau beli itu ya harus ke Semarang soalnya di ayahnya di Salatiga sudah ada kami dulu belinya di Semarang agak susah mengenai definisi sekarang sudah ada definisi tinggal download aja dari internet untuk mengolah seperti ini. Nah kalau bapak ibu mau bisa mengolah seperti ini ya itu harus ikut kursus kalau tidak susah ya ternyata paling tidak 1 hari lah 1 hari itu ya tergantung pemahaman kita kalau sebenarnya ya tepatnya kami bukunya kan agak susah misalnya ada ekonomi itu apa ekonomi makro ekonomi manajemen atau apa nanti buku lagi kalau yang sebenarnya cukup mudah untuk buku seperti ini. Nah kalau sudah diolah seperti ini nanti baru dimasukkan ke inventaris ini ke nomor kelas. Kalau harga usahakan dicantumkan di ini harganya di situ di buku ini juga kalau bisa diberi harga. Kalau bisa ya harganya dicantumkan di buku juga. Karena apa? Karena kalau kita untuk mengetahui jumlah harga di tempat itu berapa itu jadi kami usulkan. Nah, di tempat kami itu kan ada yang namanya sensus daya itu kan 4 tahun atau 5 tahun ya 4 tahun 5 tahun atau 4 tahun ya kira-kira itu kan ada penyusutan daya jadi kita harus mencantumkan harga buku itu berapa kemudian buku itu setiap tahunnya ada pengurangan nilai itu kan seperti itu dengan dosa mikir itu tidak mumet malah itu biar tidak hanya sebagai pasaran aja jadi tujuannya apa mencantumkan harga di sini kalau kami kan buku itu kan masuk aset ya aset itu kan tidak bisa kita beri buku ini tidak kita berikan kepada siapa setiap saat tidak bisa karena dicatat di harta kekayaan negara buku itu jadi tujuannya pencantuman itu kaitannya dengan kalau bukunya hilang kemudian kita susutkan dari aset jadi kan inventaris ada tahu kalau bukunya bisa kan kita lihat bukunya bisa kalau tidak ya kita lihat buku inventarisnya harganya berapa itu rumusnya ada itu rumusnya mungkin kalau sekarang rumus itu sudah pakai komputer ya kalau dulu 1 tahun lalu masih manual tahun 4 dengan hitung buku penyusutannya berapa ini saya sudah menulis segini nanti kalau dulu di benda ya bagian aset jadinya segini kayak kan namanya kalau gap Rp1 pun tidak boleh itu harus cocok itu kan tarif per ngitung gap Rp1 sama 1 juta sama mengetek itu itu tujuannya seperti itu. Kemudian asal tadi harga sudah jelas ya harga ya
Harganya kan dari pembelian kwitansi. Kemudian asal itu bisa ditulis itu harga pembelian, dan pembelian ya ditulis saja P gitu aja pembelian. Kemudian kalau itu asalnya dari pembelian, diberi atau hibah, tulis saja H. Diberi H itu hibah, untuk menyingkat tulisnya sini tulis saja hibah. Karena untuk mengetahui jadi berapa banyak buku yang kita beli, berapa banyak buku yang sebagai hadiah atau juga yang sebagai kepada kita. Itu tujuannya itu yang asal. Kemudian keterangan itu bisa ditulis bukunya rusak atau hilang, tidak apa-apa, hanya sebagai catatan untuk pengulangan selanjutnya. Kadang-kadang kan Pak mau pinjam buku ini, bukunya tidak ada, hilang, sudah hilang, atau rusak, tulis saja di inventaris itu rusak atau apa. Kalau orang inventaris kan lebih mudah kita seperti itu. Kalau kalian manual, kalau di aplikasi kan kami lebih mudah pakai aplikasi. Nanti kalau Bapak Ibu pengen pakai aplikasi, ya dapat kami bantu. Kami tidak usah bayar, gratis semua. Gratis, tidak usah beli aplikasinya. Nanti siapa yang bisa komputer, nanti mungkin bareng-bareng berapa apa. Ada kelas khusus ini, mungkin paling tidak ya 1 hari lah. Kalau kita install, nanti saya akan bawa PID ke sini. Karena saya install susah pikiran keren aja gitu. Nah ini kan anak juga sinyal jalan semua akan kurban dia. Itu seperti itu. Jadi kami bantu dengan bayar dan jelas bawa aja laptop atau komputer ya. Nanti dibuat kegiatan hari kapan jauh-jauh hari kami diberitahu, kami siap membantu. Tapi kalau bisa ya mudah-mudahan PPKM cepat hilang lah. Sebenarnya kami kesini itu sebelumnya belum boleh gitu. Karena masih PPKM, tapi ya kesini ya diam-diam istilahnya. Tapi tidak apa-apa, latihannya kita kan baik gitu aja. Dan sampai di sini ada yang kira-kira mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan. Nah ini ada sudah nanti tinggal ikuti aja ya kalau kita cerita. Nah tadi kan tanyakan dulu kan orang di rumah jadi ada semua yang kita ini. Nanti tinggal di kopi aja, nggak usah dicatat ya Pak. Perlengkapan dalam usaha. Ini di sini ada apa saja perlengkapannya kita kasih buku ya. Di sini ada ya satu ya semua saya. Perlengkapannya apa? Perlengkapannya di sini. Mulai dari ini. Saya akan ikuti ya saya. Lembar tanggal kembali. Ini lembar tanggal kembali ini yang saya kenalkan. Ini namanya kantong buku yang ini, yang coklat ini kan namanya kantong buku. Ini ada ukurannya, ada rumusnya sebenarnya. Nanti kalau pas pelatihan aja kita secara teknis kita bahas. Dan sekarang kan secara umum ini namanya kantong buku yang coklat ini kaleng. Nah, buku itu kita masuk ini namanya kartu buku ini. Ini terbaca enggak ya? Kalau saya sedikit agak jauh udah kelihatan kalau saya. Kelihatan enggak? Ini namanya kartu buku yang ini. Nah ini. Nah ini kalau manual ini penting sekali, ini karena namanya kartu buku ini. Ini kartu buku. Kemudian kalau yang ini lembar tanggal kembali. Yang ini lembar tanggal kembali itu yang nempel di lem, yang di lem di buku ini. Ini memang kita sengaja di lem karena apa? Ini tujuannya adalah sebagai alarm bagi masyarakat yang meminjam buku. Nanti kan pinjam buku itu kan ada batasnya, tidak sakar PDW lah. Kalau bukunya sini nanti kan tidak merasa berbeda. Mungkin disepakati berapa lama Pak? Tergantung dari kondisi masing-masing. Jadi saya tidak umumnya, pada umumnya itu 1 minggu. Di tempat kami juga 1 minggu, dari tempat lainnya 1 minggu. Nanti kalau belum selesai, dapat nanti kita perpanjang. Tidak apa-apa, perpanjang lagi. Karena apa tujuannya? Ya nanti kalau sudah 1 minggu itu kan nanti kalau sudah selesai lalu balik kasihan masyarakat yang lain yang mau pindah. Nah, ini yang namanya itu. Kemudian yang nama buku ada satu yang belum lagi ini label buku. Nah ini yang klasik ini namanya label buku yang dibungkus ini. Ini ada ukurannya, tapi kebetulan di kami pakainya aplikasi jadi sudah keluar seperti ini. Jadi ukurannya berapa ya ini sudah pakai komputer. Sudah keluar. Kalau Bapak Ibu nanti pakai aplikasi tulis itu ya sudah keluar. Nanti
pengelolaannya lebih ringkes lagi dan jelimet. Kalau sudah keluar kartu buku, keluar apa label buku, semua sudah keluar, satu kali kerja semua sudah keluar. Tuh. Nih. Kira-kira ada sampai di sini ada yang mau bertanyakan dulu dah, sudah jelas bedanya kartu buku, kantong buku, label buku. Nih, ini tujuannya apa? Ini kita ambil kalau bukunya itu kita pinjamkan, ini kan dibawa pulang yang pinjam. Di sini kan ada tanggal kembali. Di sini ada tanggal kembali terus ada alamat tadi. Di sini pengingatnya, oh pinjamnya tanggal sekian, nanti kembali 1 minggu lagi tanggal sekian. Jadi tujuannya itu. Kemudian ini kita simpan, tujuannya apa? Untuk mengetahui buku ini dipinjam si A, pinjamnya tanggal sekian, harusnya tanggal sekian kan harus kembali. Itu ini kita yang simpan ini. Tuh, jadi ya tujuannya seperti itu. Ini aturannya kok seperti itu kenapa Pak? Ya dari soalnya memang seperti itu. Ini standar internasional seperti itu. Cuma nanti kalau lebih maju kayak katanya kalau di Singapura itu lebih rapi-rapi. Kalau di tempat kita kan seperti ini kadang-kadang kan terkendala anggaran dan sebagainya ya jadi seperti itu. Tapi kurang lebihnya bentuknya sama seperti ini. Sampai di sini kira-kira ada bayangan ya umat ya. Tidak apa-apa, soalnya kan apa kita mungkin kalau yang baru awal kan mungkin hanya membayangkan ya. Mungkin sama dengan bapak ibu dulu sebelum jadi bapak kan itu berbayangkan. Sekarang kan ada bayangan lancar. Nah, ini yang sama dengan tadi, cuma kita tak ganti di slide di sini kita ganti juga sama seperti ini. Dibuat ya nanti nggak usah nulis tiap satu buku nggak usah. Nanti langsung aja di sini nanti bisa jual seperti ini kelas identitas, ini nomor klasifikasi. Nah ini nomor pendaftaran seperti ini ada nomor klasifikasinya sesuai dengan bukunya dan isinya. Kemudian ada ini nama pengarangnya. Ini judul bukunya. Kan kita ambil rutinnya aja. Ada umat ya, ada apa? Kemarin belum diginiin, bukunya udah numpuk aja. Oh ya apa? Coba nanti hari ini 1 hari kalau latihan buat apa ya buat seperti itu 1 hari. Sebenarnya kami tadi seperti yang tadi mengutarakan fungsi sebenarnya kita ada penelitian, tapi kan sebenarnya masih memasyarakat desa. Tapi coba nanti kami berkolaborasi dengan dari SKB sini gimana? Kalau sebenarnya kalau kami itu tenaga itu siap, tapi cuma kalau kami punya anggaran, kalau nggak punya anggaran untuk snack, untuk makan, untuk transport kan nggak punya. Kalau memang di sini mau ada nanti dengan SKB mungkin mau kita menganggarkan klasifikasi dan orang bantu usaha nanti kita saling berkoordinasi. Kami siap membantu waktu sini. Nanti yang jelas kami jangan berbani anggaran, kami yang bapak untuk itu terus aja ya. Jadi kalau di sini ada tidak apa-apa. Nanti saya tak ngomong sama teman. Biar apa istilahnya nanti kita susun jadwal nanti rekap paling tidak kalau butuh 1 hari karena agak apa ya agak susah ya sebenarnya tergantung dasar kalau kita punya dasar sebenarnya lebih berpendidikan lebih mudah. Kalau praktek sebenarnya itu kalau sudah diinstal pakai ini lebih enak lagi. Ini nanti kita sekalian praktek untuk untuk mengisi. Tapi untuk menginstal itu paling tidak kalau segini ini 1 hari selesai tidak ya instalnya ya. Hanya kalau misalnya ada yang kira ini mungkin bisa bantu dan apa lebih cepat. Nanti kalau itu sudah diinstal, nanti kita bisa langsung mengelola bahwa buku yang ada di masing-masing rumah atau di masing-masing TBM di dalam ini udah apa nanti kita masukkan sekalian untuk pelatihan. Tapi pada kasus itu paling tidak ya 2 hari instalnya nanti 1 hari kan instalnya sama ngajarin tapi tidak apa nanti ya mungkin bertahap lah nggak usah bareng kalau ini ya mungkin separuh dulu mana yang dari periode 1 periode 2 nanti
Nanti mau nanti kita rumuskan bareng-bareng yang enak bagaimana. Dengan punya jadwal, kami juga diberitahu nanti kira-kira kami datang ya. Nanti kami tidak punya kegiatan, bisa ada waktu luang, ya kita bisa ke sini. Kami mudah, nanti ada surat saja disampaikan ke kami nanti sebagai komandannya dari SKB sini kan bisa ya. Di Bogor nanti kondisinya seperti apa, nanti kita rumuskan bareng-bareng untuk kebaikan bersama. Kemudian dari ini tadi angkot buku sama, tadi yang ini yang bisa tadi yang coklat tadi ini bentuknya seperti ini. Kalau saya tidak bawa buku nanti kan bingung malah seperti ini. Ini ada bukunya, prakteknya, kemudian ya itu yang pengolahan tadi kan sudah selesai ya. Langkah-langkahnya pengolahannya terus termasuk kelengkapannya kan sudah selesai. Kemudian kita menginjak di layanannya. Jadi ketika layanan kan juga ada kelengkapannya apa saja di layanan itu. Nah itu ada peraturan, ada tata tertib. Itu yang pertama. Tata tertib itu apa? Ya tujuannya untuk memberitahu pada pemilihan. Jadi tata tertib itu nanti masing-masing layanan bisa agak berbeda, tapi secara umum hampir sama. Cuma mungkin ada beberapa poin yang tentunya agak berbeda tata tertibnya. Kemudian ada kartu pendaftaran anggota. Nanti itu ada contohnya semua nanti. Kartu pendaftaran anggota perpustakaan, ada kartu anggota perpustakaan, ada buku anggota perpustakaan, ada buku komunido, ada buku pinjaman. Jadi kita masuk yang pertama. Nah ini contoh kartu pendaftaran. Jadi saya menggambarkan ini cerita di tempat saya ya, saya kan tidak bisa menceritakan di tempatnya ibu, bapak ibu semua ya. Saya menggambarkan yang ada. Harapannya ini yang bisa ditularkan, meskipun nanti kelengkapannya tidak seperti di tempat saya tidak apa-apa. Perlahan-lahan nanti kita ini contohnya seperti ini. Jadi di sini kan nanti kan ada logonya, kalau sini kan nanti logonya kan instansi bapak ibu ya ini. Nah ini kan bisa nanti SKB, SKB, DPR mana? Nanti ada tanggal pendaftaran, itu nanti yang calon anggota itu nanti kan tanggal pendaftarannya di sini. Jadi nomor datanya nanti kan bisa dikasih di petugasnya gitu. Ini tanggalnya juga ya apa, petugasnya ada bapak, dia nama jelas, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, pekerjaan. Jadi nomor telepon kenapa? Karena untuk mempermudah penanganan kalau sudah kembali kan ada itu nomor teleponnya. Kemudian pekerjaannya apa? Alamat pekerjaan, jadi ada alamat pekerjaan. Kemudian ini pihak di sebaliknya kenapa? Di sebaliknya kan juga masih ada. Ini ada tanda tangan yang tidak. Kalau sebaliknya itu referensi. Sebaliknya itu, nah ini dalam sebaliknya ini mengesahkan tempat kami itu mengesahkan itu mengetahui ketua RT. Kalau dulu kelurahan terus kalau kelurahan terlalu luas susah saja mengetahui RT. Karena apa? Karena begini kalau di tempat kami itu dari pengalaman itu banyak masalah. Kadang-kadang orang itu alamat KTP sama tinggalnya itu berbeda. Itu banyak kejadian yang seperti itu. Kemudian pinjam bukunya yang larang-larang gede, harus 500, 400. Lah akhirnya dari setelah ditagih suratnya balik, Pak. Ini alamatnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena alamat KTP sama tempat tinggalnya kan berbeda. Lah akhirnya ini mengetahui dari Pak RT dia domisilinya di mana. Nah, itu artinya untuk membantu seperti itu. Jadi mengetahui dari ketua RT-nya, RT tempat dia domisili, misalnya mana, saudara RT-nya. Oh iya, betul tinggal di sini seperti itu. Mungkin kalau di desa saya kan aslinya dari muncul situ ya, muncul ya. Tombol desa penting, ada dua orang, beda RT kan orang berkenal, beda RT orang kenal. Seperti itu, karena problemnya banyak, karena kota itu kan tingkat individunya begini. Jadi kalau bapak ibu ya boleh pakai kartu seperti ini ya, tidak apa-apa. Karena ya kondisi lah, kondisi. Jadi ini tidak saklek, tidak saklek harus pakai kartu pendaftaran seperti ini. Dan bahkan di perpustakaan desa pun banyak juga yang tidak punya, tapi yang punya sudah banyak. Kalau kita mau ada akreditasi atau nanti ada logam, itu harus perfect, ada kartu anggota, ada ya ada dapat nilai nanti
karena jadi syarat. Nah, bukannya mana? Kartunya mana? Tidak ada. Nah, kalau tujuannya misalnya masih sederhana tidak apa-apa, tapi terus kita bisa perlahan-lahan nanti benahi. Karena kalau membenahi sudah melangkahnya jauh berat. Kalau masih sedikit benahi itu lebih enak, lebih aman. Tuh ini kartu pendaftarannya ya. Nah, setelah itu kan nanti berdasarkan kartu anggota seperti ini. Di tempat kami kartu anggota ya, tempat kami kan kartunya seperti kayak seperti itu, laminate, yang artinya kan seperti ini. Jadi ini kan ada banyak tata tertib ada di sini. Jadi ini kartu ini tidak boleh di zaman pada rangkaian karena apa? Kan di tempat kami juga ada banyak ada kejadian, terutama anak-anak SMA, anak TH, jadi kartunya dijauh-jauh kepada temannya. Nah, mereka mudah kembali. Akhirnya kita nagihkan sesuai dengan alamat itu, alamat kartunya itu. Oh ya, pinjam nomor sekian, namanya ini, alamatnya ini kita surati. Nah, akhirnya kita surati, akhirnya dia datang ke kantor, Pak, ini yang pinjam bukan saya, tapi teman saya. Loh, kok bisa? Kartu saya nggak pinjamkan, loh jangan pinjam ada surat. Nanti kalau disalahgunakan seperti itu. Ini adalah kartu anggota. Sampai di sini sudah gambaran ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah kartu anggota sebaliknya seperti ini. Ini adalah kartu anggota sebaliknya. Ada bukunya segala itu. Ada ini kan lanjut lagi. Kan kartu anggota kan bolak-balik ada satu lagi seperti itu. Bolak-balik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah ini yang kita lanjutkan. Ini buku pengunjung. Jadi pengunjung. Jadi setiap kita buka perpustakaan diusahakan kita punya buku pengunjung. Buku pengunjung itu fungsinya apa? Untuk membuka absen, absen lebih mudah ya, absen bagi mereka yang datang ke perpustakaan. Jadi untuk mengetahui tadi kan Pak Budi sudah cerita berapa banyak yang membaca perpustakaan, berapa banyak yang datang ke perpustakaan karena kaitannya dengan data tadi. Kan kita juga dituntut untuk melaporkan ke Bapeda, jadi Bapeda itu bisa sampai tingkat nasional. Itu kan sebagai data istilahnya literasi untuk kegiatan bukan membaca nanti direkap. Itu rekapnya banyak sekali jalannya. Nah, karena seperti itu telah ada ini kan dengan rekapnya banyak. Oh, buku hari ini yang datang 3 orang, 4 orang, kalau hari ini kan enakan udah ada buku pengunjung jadi kan akhirnya kan hanya ngarang, kira-kira perlu kapan. Dan ketika dituntut mau lomba yang datang 3 orang itu siapa saja, namanya mana kan dan sebagainya kan repot. Jadi seperti itu. Tinggal diceritakan aja di pintu masuk biasanya. Silakan buku pengunjung. Ya. Pada awalnya kan, mohon maaf, silakan mengisi dulu buku pengunjung seperti itu. Jadi kita tulis aja nomor, nama, laki-laki, perempuan, alamat, kemudian pelajar umum. Di sini pelajar umum. Kemudian taraf yang datang itu perpustakaannya untuk perpustakaannya. Tujuannya seperti itu. Sampai di sini ada gambaran. Bisa dilanjut ya. Kalau buku pengunjung ditambah dengan tanggal gimana Pak? Soalnya kan karena situasinya kan tidak selalu dari itu gitu. Tanggal. Diberikan tanggal lagi. Oh, tanggalnya tadi ditulis apa aja? Ini ya. Tanggal ya. Nah, biasanya tanggalnya ini. Tanggalnya setiap hari tanggalnya kita tulis di sini. Dan ini tanggal 3 dan tanggalnya 4. Awalnya kita tulis lagi tanggal 6 gitu. Untuk mempermudahkan. Tapi kalau diberi kolom tanggal sendiri nanti agak susah. Kalau langsung per hari dikasih tanggal kan kita enak rekapnya. Oh, langsung kelihatan. Misalnya hari ini tanggal 31 4 orang, besok tanggal 1 5 orang. Kan setiap hari kita isi. Di tempat saya itu tanggalnya kami stempel yang muter itu, jadi stempel aja setiap hari seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanya kira-kira semakin momen? Enggak ya, ini sudah. Nah ini contoh buku peminjam seperti ini, ada nomor sama seperti nomor nama, nomor anggota, dan nomor anggota. Karena apa? Yang tidak buku itu kan belum jadi anggota, tempat kami tidak boleh. Karena apa? Kalau belum jadi anggota, pinjam buku, nah kita ngaduknya kan susah. Tidak tahu alamatnya di mana,
terus menghubunginya nomor teleponnya berapa, kan agak susah. Nah, itu kan harus jadi anggota dulu, kan boleh pinjam buku kecuali pegawai. Tapi semua juga sudah jadi anggota. Jadi seperti itu tujuannya ini. Untuk nomor buka adalah pelabuhan administrasi peminjaman buku. Ini ada di dalam buku peminjaman ini, ada nama, nomor anggota, judul buku, kelasnya. Tadi kelas yang ini, kelas itu yang ini, nanti kelas yang ketiga itu yang ini yang dimasukkan, yang ininya, ini yang dimasukkan, yang ini dimasukkan ya, kelasnya itu. Kelas tanggal pinjam, ini tanggal saat pinjam waktu itu, kemudian tanggal selanjutnya tanggal berapa, nanti untuk mempermudah dengan 1 minggu, sekarang tanggal 30, 1 minggu lagi, jadi tanggal berapa kan? Seperti itu 1 minggu. Itu kesepakatan 1 minggu, boleh 10 hari mau keluar ada apa, tapi tidak mengikat kan. Nanti kan dari peminjaman itu kelihatan. Misalnya itu bisa dipakai sebagai hukum proses ya. Nanti kan kita bisa pinjam buka sekali pas longgar. Ini yang pinjam nanti tanggal kembali berapa orang, nanti kita bisa lebih mudah melihat buku peminjaman. Kemudian ini tentang buku anggota perpustakaan. Tadi kan sudah ada kartu pendaftaran, ada kartu anggota. Jadi beda ya, kartu pendaftaran itu belum jadi anggota. Nah ini mereka yang mendaftar, yang mengisi buku pendaftaran, dia menjadi anggota. Itu kita tulis di buku, namanya buku anggota perpustakaan. Jadi bukunya ini buku ini ada kolomnya, ada nomor sama nomor, kemudian nama ya, calon peminjam buku, kemudian pendidikan. Nanti bisa ditulis ini pendidikan ini kalau diberi namanya, kalau ini adalah apa? SD, SMP, SMA, kemudian karyawan atau sudah beda apa, ini tidak mengikat di sini. Nanti PNS atau wiraswasta mau diberi tambahan apa ini. Kemudian di selanjutnya ini jelas kadang memang seperti ini ya. Kalau kadang-kadang kita tuh diminta rekap, ya tepatnya kita kadang-kadang yang minta rekap tuh versi dari pendidikan sama versi dari statistik agak berbeda. Itu yang pertama itu statistik nomor sekian sampai sekian, pendidikan pakai usia pendidikan padanya biasanya sesuai usia sekolah SD berapa sampai berapa. Nah kalau statistik itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nah, kita kan akhirnya kan mutasi itu kan susah. Jangan seperti itu. Tapi paling tidak karena sudah ada seperti ini kan sudah lumayan ada petunjuk ya, tinggal pengembangan ya. Kemudian ini jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, tanggal lahir ini, kemudian ada pekerjaan. Waktu sebelum dulu saya masih pegawai layanan ya, setiap tanggal lahir ini kan ada ulang tahun. Saya sebelum ya pada mereka saya tanyakan yang berulang tahun saya tambahkan di pintu masuk uang tahun dari siapa saya kasih hadiah, kadang-kadang kaos, kadang-kadang payung. Tapi kita sabar dengan perpustakaan, kadang-kadang buku yang kita sabar, ya ganti tidak mesti, karena seperti itu. Kemudian akhir tahun itu kita obrol lagi ya, terus kalau kayak KKP kita bebas, kita tambahkan beberapa tembok yang berkunjung paling rajin, misalnya 1 sampai 50 berapa saya cetak, saya tempelkan grade, silakan berhadiah di layanan. Jadi macam-macam. Pada umumnya ada payung, ada kaos, ada muk, ganti-ganti, ya seperti yang seperti itu. Itu sebenarnya apa? Kita untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Karena apa? Karena kalau kita itu tidak promosi, masyarakat itu tidak banyak yang tahu. Saya dulu pengennya kan punya konsep kan seperti ini. Biarkan masyarakat yang berpromosi. Maksudnya mempromosikan perpustakaan. Karena apa? Karena dia datang ke perpustakaan puas, dia cerita kalau tombol-tombol ini, akhirnya kan pada datang ke perpustakaan. Nah, akhirnya perpustakaan itu kan harus selalu ada inovasi. Kalau itu tidak ada inovasi, kalau perpustakaan adanya cuma ada pinjam buku, mengembalikan buku, masyarakat itu bosan. Sekarang banyak internet, rata-rata kan sekarang kan pada punya HP, banyak informasi ada itu. Nah kalau kita ada inovasi, kenapa inovasinya? Di perpustakaan itu juga ada pelatihan menguji, ada pelatihan merajut, ada tari-tarian, terus kemudian ada pakai bunga, ilustrasi laporan dan macam-macam, ada bahasa Inggris, ada matematika, dulu sempat ada olimpiade, macam-macam. Tujuannya apa? Untuk menarik masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Kenapa?
biar mereka itu senang kepada perpustakaan. Kalau dia itu sudah senang nyaman, nanti kan masyarakat itu datang ke perpustakaan, kita santai di rumah. Tapi banyak juga orang tuanya yang komplain, sakyowi, orang repoti, jangan sebagai anak di perpustakaan. Ada juga orang tua yang seperti itu. Tapi ya mungkin sambil bersih-bersih gitu lah. Tapi tidak apa-apa. Kemudian di tempat kami itu kan di alun-alun ya, di alun-alun kemarin itu pernah ada yang kita pernah alun-alun lama. Itu kan pada alun itu kan banyak kuliner. Kalau sore kan kami bukanya sampai dulu sebelum COVID itu sampai jam 9. Jam 8 kan ya, jam 8. Jadi mereka itu ada yang kuliner, ada juga perpustakaan. Bahkan dulu sekda dari mana ya, dari Purworejo atau apa, sempat dia dari Semarang mampir ke situ nyempatin tambahan perpus, enak ya perpus yang itu kuliner seperti itu. Dia merasakan pasti zaman malam ya, dia itu pas menjaga malamnya dia naik ke perpustakaannya, enak ya kalau seperti ini ya masyarakat jam segini masih ramai. Ya itu mereka pada kuliah, akhirnya ada yang kita sekalian masuk ke perpustakaan. Nah di tempat kami juga ada internet gratis, jadi ada wifi jadi diakses kan enak. Bagi mereka yang tidak punya HP, tidak punya laptop, kami sediakan komputer, silakan dipakai gratis. Waktu itu ya waktunya kita batasi karena kalau menggunakan rame ya kita batasi 30 menit. Kalau belum ya bisa diperpanjang. Ya, semua itu waktu itu ya kita pakainya manual. Tapi lama-lama kok banyak anak sing pinter, akhirnya komputer itu disedot. Saya tidak tahu ya caranya. Kalau disedot yang lain itu sudah bisa dipakai. Akhirnya apa namanya itu istilahnya jaringan itu masuk komputer dia. Jadi bikin kok seperti ini. Akhirnya sekarang dibatasi pakai aplikasi Purwamuna. Setiap orang yang datang ke perpustakaan mau pakai internet di perpustakaan harus daftar dulu. Kalau tidak daftar tidak bisa. Nanti setelah kita daftar, nanti kita masuk ke dalam aplikasi. Misalnya internet itu ada 50 Mbps, jadi kita bagi ya dapat 10 ya dapatnya ya bagi 10 itu roto. Kalau kita nanti yang daftar banyak ya dilanjut lagi kita bagi itu juga sudah otomatis ada pembagian. Karena bapak itu kalau mau membantu kami bisa membantu. Namanya aplikasi Purwamuna. Ini sampai di sini contoh buku anggota perpustakaan. Kira-kira ini ada kendala, ada yang susah untuk dipahami. Kira-kira ini fotonya ini oke. Nah, fotonya ini foto calon anggota ya, ya. Ada calon anggota. Nah, ini sudah selesai ya, ini ya klasifikasi ya. Nah, ini klasifikasi. Ini kasih pengumuman bahan-bahan perpustakaan golongan atau jenis dari beberapa golongan. Ini pas penataan gerak. Jadi ketika buku itu digerak, kan itu kita foto, istilahnya kita atur sesuai dengan kelasnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah bagi perpustakaan untuk mencari buku. Misalnya mau cari buku agama, ya kelasnya dia di kosong berapa. Nanti punya buku ekonomi, nyari buku keterampilan, karena ya sesuai kelasnya itu seperti ini. Kelasnya di sana dan kelasnya di sana sesuai seperti itu. Kalau tidak ada kelas ini mungkin nyarinya pernah juga kami itu pengalamannya. Kami ada pemeriksaan dari Bawas. Akhirnya ini boleh turunan orang, akhirnya ngambil acak sampel, cari dari daftar. Kan di tempat kami kan ada daftar bukunya itu daftar menarik. Kalau daftar buku cara memandikan jenazah, nah bukunya jumlahnya ribuan, nah orang nggak tahu kan bingung gitu. Itu memandikan jenazah, makanya di kita cari aja dikasih seperti ini. Akhirnya ketemu. Ya tujuannya seperti itu untuk memudahkan pencarian buku. Hanya kan itu kalau ada kelas seperti ini, ibarat kita masuk ke seluruh kontrol nyari jalur mana kan susah. Itu sebagai bantuan fasilitasi. Kemudian dari tujuan kami baik untuk mengasih bahan pustaka dan mengasih bahan pustaka sehingga memudahkan kamu kembali informasi pelajaran buku. Nah, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama. Jadi masing-masing subjeknya sama atau subjeknya itu pokok isinya buku sama itu. Kita kelompokkan dengan satu
kalau Bapak Ibu kalau apa enggak ya beli buku kan susah, pakai aja e-edisi. Nanti kalau ada pelatihan selanjutnya, misalnya pas ada ini nanti bisa sekalian kita ajari caranya menginstal e-edisi. Lebih itu lebih mudah, nggak muat lah, nggak muat. Yang kami pakai juga bisa lama ya, kami pakai sekitar berapa? 2 sampai 3 tahun yang lalu lah. Sebelumnya ya kita pakai buku. Kalau kita ngajari pas pelatihan itu pakai buku. Selesai ini, kemudian saya juga ingin tahu ini siapa pun kan bisa berapa ya Pak? Ini saya tuh pengen sekali Bapak itu bercerita apa yang ada di masing Bapak itu ada. Jadi problemnya apa, masalahnya apa, itu pengen tahu. Mungkin monggo siapa yang mau bercerita dulu ya Bapak. Jadi kira-kira saya bisa mencarikan solusi barangkali masalah buku. Belum ada gambaran? Ya monggo ya tanya. Monggo. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Pujiati dari TDM Kasibu. Nah ini sebenarnya TDM ini dibentuk dari kami PAUD Kasibu punya koleksi buku-buku anak-anak itu, terus buat baca anak-anak yang terus PAUD Kasibu. Tapi kadang anak SD yang dulu alumni situ sering main gitu loh Pak, main situ, terus akhirnya anak-anak diberi ruangan khusus dan motor buku tinggiku, terus akhirnya kita sediakan lemari gitu Pak, sedikit lemari, terus untuk buku-buku itu anak-anak pinjam membaca di situ. Nah itu sementara ini kan buku-buku itu khusus yang anak-anak, tapi ada juga yang buku bacaan keterampilan apa juga ada yang untuk ibu yang kami orang tua itu kan mengantar anaknya, kemudian karena jauh kan tidak pulang gitu Pak, nunggu sampai sekolah itu selesai, jadi ibu membaca buku di situ. Kalau tidak yang ada yang masak, ada itu jahit gitu. Terus buku-buku kami itu sementara cuma kami sampel saja, atau yang dulunya bisa PAUD Kasibu, tapi karena kami sudah punya TDM, jadi kami TDM Kasibu cuma itu saja, sama itu habis. Kasih itu sudah penting di sana ini. Duko batu. Udah ada batu. Saya dulu kerasan yang agak baik itu ada. Konvensi dekat konvensi yang lagi ada di Indomaret itu dulu. Wates. Wates jadi dulu itu nggak siapa yang di SMA itu ya. Dulu itu terus kerja di SMA banyak akhirnya yang Indomaret itu pentingnya, tapi sekarang kayaknya sudah wadahnya meningkat ya. Ya, bapaknya kemarin itu muda. Oh itu. Di sana itu saya ada yang kerennya terus saya disuruh apa ya, kopi teh. Gini kita lain ya. Rasanya kan beda ya, itu kopi tapi rasanya kan ternyata teh daun muda itu dia disangrai ya. Ya, itu kuning itu. Sakit-sakit. Iya. Tapi kan itu. Jadi apa sebenarnya itu sudah bagus, salah satu usaha perpustakaan itu atau buku itu bisa kita layani di mana saja ketika ada masyarakat yang berkumpul, kemudian syukur dari organisasi yang ada di buku yang ngumpul itu biasanya kalau ada buku nanti buat aja suatu kegiatan itu misalnya gimana kalau itu ada body kan bisa bareng-bareng dirumuskan atau berkegiatan apa, memberi fasilitas lah, benar ada syukur-syukur ada yang bisa kerja. Nanti kan dia kan di situ aja sewu padangnya itu kalau ada bisa termasuk rumpi, jadi kan daripada berpikir yang jelek. Nanti kan kalau ada kegiatan seperti itu, ya orang mereka menyediakan tempat aja, tempat untuk sharing sesuatu itu tidak apa. Tapi kalau ada materi juga seperti itu, nanti tak jadi kafe. Nanti silakan masyarakat yang mau pakai sebelum ini ya silakan pakai ruangannya. Ini ada perlengkapan di sini yang mau pakai apa silakan. Nanti terbuka untuk masyarakat umum. Tapi itu barang kan. Kalau yang saya kan dulu pernah keinginan ya kegiatan ini bisa dipindah ke
tempat-tempat lain. Dulu sempat juga sampai ke Kalimu di mana ya? Kalimu ya? Mukiran. Ya Mukiran itu kita bawa guru ke sana. Guru kita ada kalian membuat daftar lamaran dan lain-lain. Jadi kegiatan yang dipakai masyarakat kan seperti itu kan biasanya kan banyak yang pakai. Jadi itu kan selalu terulang kalau ada yang bisa tetangganya kan nanti tidak usah jadi kan buat lamaran dan lain-lain juga buat teratur. Tapi juga ada kegiatan seperti itu sebelum pandemi. Sampai saya pengennya dulu kan mau memutar nanti tidak seperti itu. Itu kok ada pandemi seperti ini sekarang akhirnya ya susah mau keluar, akhirnya sudah habis tersedot untuk COVID semua. Seperti itu. Tapi tidak apa, nanti ke depan kita akan lanjutkan. Tapi saya dengan salut dengan kegiatan ke depan di tahunnya. Saya juga ingin teman-teman yang lain monggo lah dari ibu sini karena pas ada kegiatan Pak Turuhan nanti diadakan kegiatan atau pas ada kegiatan apa ya di KKT atau apa monggo lah dari ibu kita mencoba menawarkan saya masyarakat diajak mau susah biasanya. Keempat orang dengan ini lah kita mampu coba membuat suatu kegiatan misalnya tentang keterampilan apa atau maksud atau apa nanti kita bedah bersama-sama dalam mungkin 5 orang dua-duanya sebenarnya kan mencoba menawarkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya sekitarnya dia itu dulu aja seluruh saudara-saudaranya mungkin kakaknya bapaknya itu kita kumpul buat kegiatan apa di situ. Jadi perpustakaan itu usahakan jangan hanya tempat meminjam dan mengembalikan buku. Jadi kita harus punya inovasi bagaimana caranya agar perpustakaan dalam menarik masyarakat itu menunjukkan masyarakat kita punya bagus seperti apa. Kalau kita tidak ada inovasi kegiatan masyarakat kita itu lebih condong kayaknya daripada bangsa. Seperti sana ada rombongan yang ini soalnya kiai. Ada kita ngomongnya ada ini adalah masyarakat kita termasuk saya. Karena waktunya itu mudah praktis terserah saja. Tapi kita juga bersama-sama lah kita mencoba membuat suatu inovasi. Karena apa? Kalau tanpa kegiatan tanpa suatu inovasi kita akan dibiarkan. Apapun sekarang ada siapa yang tahu matahari Ramayana itu padahal orang kaya sekarang matahari sama Ramayana kalah sama ibu yang pakai daster. Daster coret sekarang juga pakai sama pemerintah itu ratusan juta. Itu budaya yang seperti itu. Karena apa? Karena ada inovasi dalam jualan. Saya baca di Jawa Pos itu di daerah Kebumen, silakan ke Kebumen. Itu ada buat YouTube. Itu anak cuma lulusan SD. Dia senangnya buat YouTube. Awalnya yuk ajari itu apa ya? Asal-asalan gitu loh. Awalnya dia buat YouTube. Ya horor-horor nanti buat YouTube di share di HP itu kan juga orang. Kemudian seperti itu. Dapat uang ternyata. Kemudian dia pekerjaannya bengkel sepeda motor. Dan dia punya inovasi. Bagaimana caranya? Akhirnya dia membongkar cara memasarkan sepeda motor yang sederhana, membongkar memasarkan sepeda motor semua di YouTube. Cara buka bautnya seperti apa, nanti nyopot tromoli bagaimana, nanti nyongkel apa itu rem itu apa sendiri itu kan ada rem itu semua pas sepeda motor dan itu kan ada kapasnya loh nyongkel itu di YouTube. Terus kemudian mereka caranya memperbaiki ramping bagaimana sekarang bisa berapa satu dari tahun. Saya dulu sampai SD, saya baca Jawa Pos dari kisah nyata ya. Dan itu budayanya sekali kisah-kisah seperti itu sebenarnya. Karena orang yang bikin sekarang itu ya saya bukan orang pintar sama sekarang, tapi orang yang punya inovasi, orang yang kreatif. Sesuatu itu dibikin ada ya, daerah bikin sini sama ya. Ini ada dari sini. Begitu ada yang orang punya usaha mengirim kerajinan suku aborigin di Australia. Di Australia sana tidak ada yang buat kerajinan aborigin. Yang buat lah dulu orang aborigin. Dia kan dari mana? Dari mana? Karena ada di Jogja. Dia buka di internet. Ada seperti ini. Akhirnya dia mencoba. Akhirnya membuat sekarang itu dia masih membuat kerajinan suku aborigin. Karena saya ada dua. Itu contoh kebetulan teman saya itu Solo.
yang di DTU, Dinas Perpustakaan pernah direkrut jadi tim pemain voli yang punya saya membuat kelas dan buat polisi sampai terjun sampai kecilatan semua diobain, diwatani, baik masuk gitu saja. Jadi seperti itu dia dari internet itu. Jadi tujuannya sekali lagi dia orang itu pada saya kan benci ya. Dia apa buat itu ini kemudian ada tahu serabut tepas ya kalau biasanya tepas rokok itu kopi kan ada seratnya. Kemudian dulu seperti apa ya, seperti taman bunga itu ada ya, taman bunga itu yang misalnya di ketika akhirnya kan bisa berdiri gini itu untuk perawat kandungan ini. Sekarang dia mengirim ke Bali 1 bulan sekali merawat saja bolong seperti itu. Dan sekarang ternyata perpustakaan itu bisa menunjukkan jawabannya seperti itu. Kalau di perpustakaan itu ada fasilitasnya. Coba nanti menggunakan beberapa orang-orang, terutama anak muda yang anak tua sudah susah, anak tua ini itu ada tempat yang sangat miskin di tangan pun tidak hidup. Kemudian ada satu anak mahasiswa di Jogja pulang, dia sedih di daerah lain itu bisa untuk wisata, tempat dia itu tidak bisa untuk wisata sama sekali dan dia bisa belok ke kasaran orang penak gitu loh, lorong dan protol. Jadi dia punya inovasi. Awalnya bukan saya, jadi kesepakatan di tingkat desa itu yang mau ada beri dari mantu, ada syukuran apa, ada snack seperti tempat dia. Kelompoknya bukan dia, kelompok masyarakat itu. Akhirnya berkembang tapi ya sudah akhirnya mentoknya itu apa? Mentoknya di tempat hanya di lingkup desa itu. Kemudian dia punya pemikiran di apa ya? Akhirnya dia menemukan itu membuat ingkung. Tahu ingkung enggak? Ingkung dari ayam itu kan? Ingkung dari ayam itu. Dan di desa sana itu kan dari ayam lihat dicokin itu besok kan dicokin kalau kamu kembali tonggo ada di sini teras sekali. Ya seperti itu. Kemudian dia mencoba itu membuat ingkung. Ya, membuat ingkung. Kemudian awalnya itu dijual pada tetangganya yang mempunyai samatan apa. Ya sekarang itu menjadi terkenal wisata ingkung. Yang ada di luar itu seperti itu. Itu ya sekarang kan inovasi jadi itu bisa dibuat dari perkumpulan beberapa orang yang mencari ide itu bisa menciptakan sendiri, bisa meniru orang lain apa meniru. Nanti kalau meniru kita modifikasi kita kembangkan. Jadi perpustakaan itu harus seperti itu, jangan kaku ya. Jadi karena apa? Karena perpustakaan itu yang banyak sekali ada pertanian, perikanan. Wah, ini sebenarnya juga di ruangan itu aku benar seperti itu. Ngobrol nanti bersama-sama ya, begitu biasanya.